Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli Rabbi shrah li sadri wa yassir li wal muradu bil ijabah tarattubu naf'i 'ala ad-du'a'i imma bi 'aini ma tuliba aw bi ghairihi wa 'ala kullin imma fil hal awil mustaqbal kullu dhalika in aradallahu al-ijabah wa illa fala yajibu 'alaihi syai'un min dhalik dzakarahu Ibnu Sulaiman As-Suwaifi. Qala Zubaydi wa amma haqiqatuhu ya'ni du'a fa ma'na qa'imun bin nafsi wa huwa na'um min anwa'il kalamin nafsi wa lahu sighun tukhissuhu fil ijab if'al wa fil nafyi la taf'al wa qad ijtama'a fi qawlihi rabbana la tu'akhidna in nasina al-ayah. Wa qala al-Khattabi haqiqatu du'a istida'ul 'abdi rabbahul inayah wa istimdaduhu iyyahul ma'unah wa haqiqatuhu ilharul iftiqari ilaihi wal bara'atu minal hawli wal quwwati allati lah wa huwa bisammatil 'ubudiyah wa ilharud du'a'i dillah al-bashariyah wa fihi ma'na sana 'ala Allah ta'ala wa idafatil jawdi wal karmi ilaihi. Dan bermula murad dengan ijabah itu taratub manfaat di atas doa. Adakala dengan in barang yang dituntutkan akannya barang, adakala dengan lainnya barang. Dan di atas tiap-tiap adakala pada langsung, adapun pada selagi akan datang. Bermula seluruh demikian itu jika mengiradah oleh Allah Ta'ala akan ijabah. Dan jika tidak, maka tidak wajib di atasnya Allah oleh sesuatu daripada demikian. Yang telah menyebut akannya demikian oleh Ibnu Sulaiman As-Suwaifi. Jadi murud yang dimaksudkan dengan ijabah dalam ayat Udu'uni astajib lakum, doa olehmu saya yang terima. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain, barang siapa saja yang berdoa kepada lun ijabah, kata Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan ijabah di sini iaitu nabi manfaat li Allah di atas doa getanyo yang getanyo mu doa. Adakala ata langsung yang talake gebi manfaat ataupun ata lain nabi li Allah. Pokoknya manfaat nabi yang ka ijabah doanya. Ya, timan na yang langsung nabi li Allah yang getanyo laki. Adakala selagi akan datang akan nabi li Allah. Ya, babandumnya mai apabila rencana Allah guna ijabah doa tayo. Kan bermakna mustajabah doa atan talake gebi ju langsung atanya. Manfaat doa. Putra yang talake li tayo talake moto. Gebi Honda yang termasuk mustajabah. Ya. Talake Honda ino. Gebi nang li Allah gebi dah baru. Yang ijabah sih. Ha? Lagi tengok kawi kerup ikap aci. Nyai kap sinan. Ya, kurit naik kap kot hana. Pekah hananya nago lampang. Lo ya kawin ke baci kap kerup ikap sinan. Menan si masalah mustajabah doa. Ha? Ya, tamu doa talake ampun dosa. Gebi rahmat lain. Yang mustajabah sih. Ya, pokoknya makna mustajabah di sini kan mesti benda yang talake nabi Allah, akan tetapi taratub manfaat jatuh doa. Nah manfaat doa yang kita doanya ya nagbi manfaat li Allah di atas apa saja. Nyan pendapat Ibnu Sulaiman, nyan pengertian mustajabah. Nyan yang kuat pendapat. Ladam hana bisa pui doya.
Ini huru akhirat gebi. Mustajabah cik. Gebi huru akhirat. Kecuali dunia hana gebi, huru akhirat hana gebi. Nyan ya hana mustajabah. Nyan gampang kan? Dan adapun bermula hakikatnya doa, yakni doa. Ya, yang berkata Zubaidi, adapun bermula hakikat doa, yakni doa, itu maka makna yang berdiri fin nafsi pada zat. Dan bermula dianya doa itu satu bahagian daripada bahagian-bahagian kalam nafsi. Dan sabit bagi doa itu beberapa sirat yang mengkhususkan ianya sirat akan doa pada ijab, pada mujabah. Misalnya if'al, dan pada nafi misalnya la taf'al. Dan sungguh berkumpullah kedua-duanya pada kata Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau ambil akan kami syarat jika kami lupa. Itu ayat. Jadi sebagian ulama mengatakan, itulah Ibnu Zubaidi, hakikat doa itulah makna yang kaim pada zat Tuhan. Jadi, pengertian urungnya, doanya merupakan sebuah bahagian daripada kalam nafsi. Bahkan berpegah menan, karena na termaktub dalam ayat tentang doa yang gedayau kenyan. Apakah pada ijab lagi sirat if'al ataupun pada nafi la taf'al. Jadi meyakun urungnya doanya adalah dasar daripada firman Allah, daripada Al-Quran. Karena ya Rabbana la tu'akhidna in nasina. Di setiap kalam Allah kadim. Berarti yang tayakunnya merupakan doanya adalah intisari adapun pedoman daripada Al-Quran. Maka urungan beranilah dipegah di Syekh Zubaidi, hakikat doanya merupakan daripada kalamullah, karena ipat sumber daripada ayat. Ya? Di makna kadim igayan kan bernisbah kepada tayakun, kadimnya nisbah kepada kalamullah, hakikat kalamullah. Maka gekun igayan hakikat doa iaitu makna yang berdiri pada zat Tuhan. Itulah kalam nafsi yang azali. Yang kengkam sapa inan sirat dengan ba ijabah dan ba nafi. Rabbana la tu'akhidna, ya Tuhan kamu, bek nabi dosa kamu, nyan kan nafi. Inna sina, jekedi kamu lupa, nyan pada ijab, nyan ayat. Nyan kan? Nyan di antara pendapat-pendapat, di antara versi-versi pendapat ulama sufi. Wa qala al-Khattabi, berkatalah Syekh Khattabi, bermula hakikat doa itu meminta oleh hamba akan Tuhannya, hamba akan apa dia minta, akan pemberian, dan menuntut panjangnya hamba akan ianya Allah akan pertolongan. Ya? Jadi dan bermula hakikat doa itu mendahirkan berhajat kepada Tuhan dan melepaskan diri daripada daya dan kekuatan allati yang milik baginya, dan melepaskan diri daripada daya dan kekuatan allati yang ada baginya hamba. Wahwa dan bermula dianya doa bimakna tadi itu yang dinamakan dengan hakikat ubudiyah. Dan bermula mendahirkan doa itu kehinaan basyariah, dan padanya doa itu makna memuji di atasnya Allah Ta'ala dan membangsakan pemberian dan kemuliaan kepadanya Allah. Jadi meyakun Syekh Khattabi, hakikat doa adalah imelake li hamba bak Tuhan, utai lake itulah pertolongan. Hakikat getanya lake pertolongan bak Allah yang kian ke doa. Kemudian telake pertolongan selalu bak Tuhan. Nyan hakikat makna daripada doa yang ditafsirkan oleh Syekh Khattabi. Kemudian hakikat doa lah menurut pandangan nyan Syekh Khattabi, tapi lahir oleh getanya yang bahawa tanya sangat berhajat kepada Tuhan. Nyan hakikat doa yang ditafsirkan oleh Syekh Khattabi. Kemudian melepaskan diri getanya yang bahawa hana daya, hana kekuatan yang terletak bagi tayo. Babandum adalah daya-daya Allah, kekuatan-kekuatan Allah. Apabila kana dalam arti tayo prinsipnya sangat berhajat kepada Tuhan dan nasilom tayo melepaskan diri tentang daya dan upaya hana sapuna tayo. Nyan baru kepenan dengan hakikat ubudiyah. Hakikat ubudiyah. Karena hakikat ubudiyahnya katuk potensi ibadat urungnya terlepas daripada syirik khafi. Maya ibadat golom. Maya ibadat urungnya sekedar ada syarat, ada rukun, kemudian syirik khafi belum terlepas dalam ibadat ganyan. Mentang kandung riya ibadat, mentang kandung ujub, mentang kandung tekabung, yang ibadah namanya. Tapi maya ubudiyahnya, ya potensi ibadat ganyan, ya potensi amalan ganyan, yaitu bersih daripada syirik khafi, nya rukun sampai apa kali.
rukun, syarat, kesempurna, kemudian hati yang sudah bersih daripada syirik khafi, ujub, riya, takabur dan sebagainya. Yang kedua potensi ubudiyah. Ya, mamanya dalam ibadah nampak rahsia-rahsia Tuhan dalam amalan gaknya, yang kebenaran ubudah, yang kali ubudiyah. Yang potensi yang paling tinggi. Ya, enggak. Kemudian rad doa nyoji ya nyoga ataf kedih mentang hakikat doa benar kan pelahi iftikar. Kemudian pelahi doa alam akan kehinaan basyariah. Dengan sebab tanyo tak berdoa yang bisa memperlihatkan diri lagi tanyo yang bahawa tanyo sangat hina. Hina tanyo adalah hina karena tanyo basyariah. Jadi manusianya memang hina untuk menghinakan diri kepada Allah. Karena hakikat manusia itu hina. Ya, jadi semata-mata tanyo berdoa kepada Allah, ya, dan ikandung makna jinan yang bahawa memuji Allah. Semata-mata tanyo berdoa kepada Allah, ikandung makna inan adalah yang hakikat pemberi dan yang hakikat mulia itulah Allah. Mami hantam tamu doa. Aku handai kandung bak tanyo untuk memuji Allah. Nah handai kandung bak tanyo yang bahawa untuk mengidafahkan pemberian cuman daripada Allah dan kemuliaan daripada Allah. Yang tanyo yang rajin berdoa, kai kandung inan memuji Allah dan kai kandung dalam bahasa tanyo yang bahawa hakikat pemberi itulah Allah dan hakikat kemuliaan itulah Allah. Yang menjadi doa, yang rajin berdoa. Baik ayo berdoa. Wa'lam anna al-muttira akhassu minal faqir. Dan ketahui olehmu sesungguhnya orang muttir itu lebih khusus daripada fakir. Muttir ini orang mudarat, lebih khusus daripada orang fakir. Yang kejut, imu yuk fakir na syid muttir je. Ya nunggu fakrut. Karena uriat tayang ladom. Lun orangnya cukup fakir. Yuk fakir putana lom. Yang ke muttir yuk fakir. Baik syaitan dah pegang yuk fakir. Salah. Jadi tak ada orang menang tak jawab. Ya terus puri dewan mesti ada ku fakrut. Ku fakrut long cukup fakir ka jino. Ya kale fakir cik fakir putana lom. So fakrut syaitan kena yuk fakir kan. Yuk fakir itulah muttir. Karena muttirnya lebih khusus daripada fakir. Kenapa? Li'annal faqira ma'nahul muhtaj. Karena sesungguhnya fakir itu maknanya fakir adalah orang yang berhajat. Persamaan ada ia itu orang yang ikhtiar, ada kala tidak. Dengan sebalik muttir, maka bermula dia muttir itu fakir alladhi yang tidak ada ia dengan ikhtiar. Sebagaimana barang yang telah berkata akan barang oleh Alamat Yusuf As-Sufti. Jadi pakan dipegah perbedaan antara muttir dengan fakir. Punya fakirnya orang yang sangat berhajat kepada sesuatu. Adakala berhajat kepada sesuatu, adakala haji berhajat kepada sesuatu itu dengan cara ikhtiar, adakala bukan. Artinya orang fakirnya adalah orang yang mudarat. Nah yang mudarat dengan cara ikhtiar gepu mudarat roh. Nah adakala memang kan dengan cara ikhtiar gepu mudarat roh. Beda dengan muktir. Dia muktirnya adalah orang yang mudarat tapi hendak ikhtiar. Contoh orang bak giat musafir, habis bekalan, habis harta. Wada habis harta sapu hanali. Sehingga gaknya je ke muktir orang yang sangat mudarat sampai bangkai bui kajik baju. Yang kan nak ikhtiar kan. Buktinya nak gemai bekalan. Cuma kan tersesat dalam perjalanan. Adapun gaknya terombang-ambing email bakat bak dengan tengah laut, kemudian truk bak dengan laut karam, wateka karamnya tapuhan lebat tubuh sehingga gaknya kepenalah muktir. Mang muktir gaknya mudarat gaknya kan ikhtiar yan, kan ada bekal. Nah punya fakir na yang ikhtiar gaknya bujik urung mudarat. Contoh urung kaya, baik hana galak kepada harta. Ubina harta gu sumbang bak jalan yang ridai oleh Allah, gaknya rida dengan kemiskinan genuk rasai supaya gaknya baik urung yang takabur dengan sebab harta. Nah yang mana urung jamun? Termasuk Aisyah lagi ancit. Aisyah yang kan sabah JE yang. Sabah JE iaitu dirham gaknya, dinar gaknya gu sumbang bak khadim gaknya kepada fakir miskin. Sehingga gaknya nak terpuna le. Waktu nak terpuna le, nak terbahara kan dikun le khadim. Wa ya ummil mukminin. Sangkira bek nu sedekah bandum liron merosan nak di. Kenapa dah baju? Pun untuk le Aisyah radhiyallahu anha. Oh kan menan. Lon rida dengan lagayo supaya lu rasai bagaimana kemiskinan itu. Bek lu rasa senang ke gaknya. Yang berarti fakir Aisyahnya fakir dengan ikhtiar. Ya yang kejut punya muktir iji hanak ikhtiar lagi tai ujung bandata bu kan bau kenang. Leuh parang bum ruyup nyan muktir citnan ni. Nya ruyupnya ngengkang ke beka, mia beka bunuh diri nan. Mam mia keroi yang kan bunuh di. Pusit nai terbunuh kan terbunuh. Ya enggak? Yang apa? Yang pendapat Alamat Yusuf As-Sufti. Ya yang kejut Tungku Ridwan. Nyai yang legap, ifakir pertahanan nalam ifakir dongku bantu iron. Ha?
Mutir. Mutir nasud. Bel nasud syaitan ba? Ya, yang kan nana nasud syaitan. Yuk fakir. Ya nasud kan. Ya kan ya. Wa fi anna al-'abda idza 'alat. Dan dalam kitabnya Alamat Yusuf As-Subti, bahwa sesungguhnya hamba jika tinggilah manzilah kedudukannya hamba, maka bermula dianya hamba itu orang yang selalu ittirar, yang memberi akannya ittirar oleh hakikat abudun. Karena bermula dianya ittirar itu mungkin, dan bermula tiap-tiap barang yang mungkin itu mutir kepada pemberi yang memberi ianya yang memberi ianya pemberi akannya si mutir. Dan sebagaimana barang bahwa sesungguhnya hak ta'ala, dianya hak ta'ala itu kaya mutlak, maka bermula hamba itu yang selalu berhajat kepadanya hamba abadan selama-lamanya. Dan bermula siman yang luaslah nur-nurnya siman, niscaya tidak berhenti-hentilah berhajat nyaman. Dan sungguh telah mencela oleh Allah akan sebuah kaum yang berhajat oleh mereka kepadanya Allah ketika wujud sebab-sebab yang mencampakkan ianya sebab akannya mereka kepada ittirar, kepada mudarat. Maka manakala hilang ianya sebab-sebab, niscaya hilanglah mudarat mereka. Hai, ni pegali Syekh Yusuf As-Subti pun kena hambanya mereka tinggi pangkat, selalu dalam prinsip gatnyan urung yang mudarat, selalu. Walaupun gatnyan harta banyak gemilang sajan, tapi meganya yang bawa urung yang tinggi pangkat, tinggi kedudukan, katruk tingkat-tingkat para waliullah, para urung yang kasyaf, nyan walaupun gatnyan harta le sajan saban lagi hana, akan tetapi yang selalu dalam pandangan ikut gatnyan urung yang mudarat selalu. Nyan yang hakikat hamba. Nyan yang gepenan dengan pangkat getanyo katruk titel hakikatul abdi, pangkat hamba. Tapi hakikat hamba tetap dalam prinsip urung nyan tanya mudarat habis-habis. Karena barang yang mudaratnya barang mungkin. Jadi titip barang yang mungkin, yang berarti barang mudarat nanti perleh ke Tuhan. Karena Tuhan yang pemberi. Berarti so yang perleh ke Tuhan, yang berarti urungan urung mutir nan urung mudarat. Yang kedua urung yang katruk tingkat aribillah, walaupun harta banyak gemilang saja tetap gatnyan dalam prinsip saya adalah seorang mutir. Selalu yang mudarat. Setiap orang yang mudarat itu selalu membutuhkan Tuhan. Nyan urungnya. Yang kejut tunggu-tunggu sekalian, yang hakikat kaya itulah Allah Subhanahu wa taala. Hamba selalu berhajat kepadanya Allah. Berarti hambanya walaupun senang tanya secara diriah, tanya tetap urung yang mudarat. Maka urung perleh ke tu, urung yang perleh ke Tuhan. Yang kejut barangkali so menteng yang kaluah nur iman kaluah dalam hati gatnyan. Selalu tidak berhenti-henti dalam hati gatnyan urung yang mudarat, urung yang selalu membutuhkan kepada Tuhan. Oleh Allah sebahagian kaum gecela, gehina. Pakon gatnyan baru kira dro ittirar, baru kira dro mudarat, wate kana mutume saboh-saboh kejadian yang musibah yang merugikan, baru kun dro ittirar, baru kun dro mudarat, yang gecela li Allah, gehina li Allah. Tayu hamba buh senang, buh mudarat, buh mutume kejadian-kejadian sebab yang jid kita yang mudarat, tetap tayu urung ittirar, urung mudarat. Tapi apabila tayu dikala kena musibah tu, baru takun tayu dro ittirar, musibah ataupun mudarat, yang gecela oleh Allah, hanggebi oleh Allah lagi. Yang geyuli Allah setiap waktu, setiap saat. Tayo bernama mutir ataupun ittirar. Selalu tayo bernama itu urung yang mudarat. Titik urung mudarat selalu berhajat kepada Allah. Nyamunan yang geyuli Allah. Baik wate kabih harta, baru tayo ittirar kepada Allah. Baru penan mudarat, baru perleh kepada Allah. Dia tengah senang, kan urung ittirar tayo ke urung mutir, ni hajat penan. Yang kejut, mai urung katruk tingkat aribillah. Selalu yang namanya al-faqir, al-hakir, al-muttir. Gaya urung fakir, kemudian urung hina, kemudian urung yang mudarat. Selalu perleh ke tu, selalu perleh ke Tuhan. Ya, Kasim Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.